Assalamualaikum, selamat malam. Bertemu lagi dengan Yobi Yosi RDA, masih dalam pembahasan seputar budidaya lobster air tawar. Oke, selalu senantiasa dan tidak lupa saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman-teman semuanya senantiasa menyenangkan. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, baru menyimak video saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa silahkan like video saya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang selanjutnya seputar hobi dan profesi yang bermacam-macam. Oke, di video saya kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang diajukan oleh salah satu teman atau saudara kita, yang mana teman atau saudara kita ini menulis di kolom komentar di salah satu video saya yang sebelumnya. Nah, ini pertanyaannya saya bacakan dari komenan di salah satu video saya. Malam Om Wid, mohon bimbingannya. Lobster saya selalu gagal molting. Jadi ada saja yang mati pas mau molting. Penyebabnya solusinya gimana? Ukuran induk 5-6 in. Sementara saya taruh di kolam terpal 2x1 outdoor. Nah, itu pertanyaannya seperti itu dari salah satu akun yang bertanya di kolom komentar di salah satu video saya. Oke, ini akan coba saya jawab. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak tahu kronologinya, karena si penanya ini juga tidak menjelaskan lobsternya itu baru ataukah lobster yang sudah lama dipiara dari kecil sampai indukan 5-6 in. Saya kan tidak tahu, tapi karena dia bertanya, jadi kalau saya analisa, asumsi saya lobsternya si penanya ini saya analisa itu lobster baru gitu. Jadi dia beli indukan yang sudah besar ukuran 5-6 in. Jadi dia baru terus ditaruh di kolam terpal yang akhirnya lobsternya selalu gagal molting atau nggak bisa molting yang akhirnya mati. Jadi terus dia menanyakan penyebab solusinya gimana. Jadi kalau ini saya jawab dulu penyebabnya. Jadi penyebab lobster gagal molting itu adalah satu, di tempatnya dia itu, yang maksudnya di kolam yang sekarang ini, tempat adaptasi yang baru, kemungkinan besar itu suplai oksigennya kurang. Bisa jadi karena kolamnya terlalu dalam, atau juga karena tidak ada alat yang lain, misalkan aerator atau sirkulasi itu mungkin tidak ada. Jadi akhirnya terjadilah kekurangan suplai oksigen di dasar kolam, yang akhirnya ketika molting itu lobsternya gagal molting terus akhirnya mati. Itu penyebab yang pertama, itu seperti itu. Penyebab yang kedua adalah pakan yang kurang seimbang. Jadi antara protein hewani dan protein nabatinya itu tidak seimbang, yang akhirnya lobster gagal molting itu. Jadi kalau pakannya dikasih sayur terus gitu ya, kan protein hewaninya kurang. Kalau dikasih daging terus itu juga kurang bagus karena protein nabatinya itu kurang. Karena yang namanya hewan kan gizinya atau suplai makannya kan harus seimbang juga. Kalau menurut saya itu seperti itu yang menyebabkan dia gagal molting. Setelah kita tahu penyebabnya, sekarang saya akan coba uraikan solusinya. Ini menurut saya loh ya, maksudnya sepengalaman saya yang pernah saya terapkan, yang pernah saya teliti, analisa itu seperti ini atau seperti yang saya uraikan ini. Jadi kalau lobster
tempat lobster supaya dia tidak gagal molting, supaya kadar oksigennya itu memenuhi ketika lobster itu mau molting. Ini yang kita bahas, kadar oksigen yang di kolam ya. Jadi kalau tidak ada alatnya, maksudnya tidak ada aerator atau tidak ada sirkulasi, itu kolam dibuat miring seperti yang pernah saya bahas di video-video saya yang dulu. Kalau mau cari ya, maksudnya mau simak ya, cari saja yang judulnya cara meminimalisir gagal molting. Itu ada di video saya yang dulu. Jadi yang saya terapkan atau saya jalankan itu kolam saya buat miring, terus rumahnya itu ditempatkan di sisi dalam. Jadi kalau kolam dibuat miring, dasar kolamnya dibuat miring kan ada yang sisi dalam, ada yang sisi dangkal. Nah, penempatan rumahnya itu di sisi dalam. Nah, ketika lobster molting itu secara insting dia akan mencari tempat yang lebih dangkal, yang mana tempat yang lebih dangkal itu kadar oksigen di dasar kolam itu lebih banyak, karena kan langsung berhubungan dengan udara, tidak terlalu dalam dasarnya itu. Nah, kalau tidak seperti itu, kasih saja semacam eceng gondok ataupun pokoknya tumbuhan yang ada akarnya, tumbuhan yang biasa di air gitu, eceng gondok atau ganggang air. Nah, itu kasihlah di tempat yang sisi dangkal, yang mana kadar oksigennya lebih besar. Terus lobster memang biasanya kalau mau molting dia selalu mencari tempat yang lebih dangkal dan menurut dia itu aman. Biasanya itu di pojok. Nah, makanya ditempatkanlah eceng gondok atau tanaman apalah itu di daerah dangkal yang biasa digunakan lobster untuk molting. Nah, seperti itu pengalaman saya kalau untuk mengatasi kadar oksigen di dalam kolam, di kolam kita, supaya lobster tidak gagal molting. Itu kalau menurut saya seperti itu. Ini dari sisi kadar oksigen. Setelah itu ini saya bahas dari sisi keseimbangan pakan. Jadi kalau yang selama ini saya praktekkan, pakan itu kan saya bermacam-macam. Ada yang saya kasih, kalau saya nemu cacing biasanya cacing tak kasih, itu kan termasuk pakan hewani, maksudnya proteinnya protein hewani. Kalau enggak gitu bekicot itu juga protein hewani. Terus katak bancet itu juga protein hewani. Nah, selain itu lobster saya juga saya kasih pakan yang mengandung protein nabati atau dari tumbuh-tumbuhan. Itu biasa saya kasih ketela. Nah, presentasinya kalau menurut saya yang seimbang itu yang hewani itu sekitar 60-70%, yang nabati itu cukup 30-40%. Nah, penerapannya yang saya jalankan itu seperti ini. Jadi kalau hari ini saya kasih pelet sama cacing atau apalah yang mengandung protein hewani itu 2 hari. Nah, 1 harinya itu saya kasih yang protein nabati yang dari tumbuh-tumbuhan. Atau kalau memang dibarengkan juga nggak apa-apa, tapi secara jumlah itu lebih besar yang protein hewani. Karena apa? Karena yang protein hewani itu mempercepat pertumbuhan ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang seimbang itu prosentasenya protein hewani itu sekitar 60-70%, yang protein nabati atau dari tumbuh-tumbuhan itu sekitar 30%. Itu yang seimbang menurut saya. Seperti itu yang selama ini saya jalankan seperti itu. Dan alhamdulillah selama ini gagal molting itu hampir tidak pernah ya. Kalau tidak pernah sih enggak ya, pernah, cuman tidak sering gitu loh. Karena ya seperti itu tadi yang saya jalankan. Kalau dulu banget yang sering yang pernah saya alami ya,
ya sering mengalami seperti itu. Terus akhirnya kan saya pelajari, kolam saya rombak. Sebelum berhasil itu kan saya mencoba seperti ini seperti itu gitu. Akhirnya ya yang saya temukan, terus akhirnya saya share di video-video saya yang sebelumnya ini. Kalau mau mempelajari silahkan cari-cari saja, maksudnya cari video saya yang dulu-dulu yang sebelumnya ini tuh banyak yang membahas tentang apa-apa tentang budidaya lobster. Itu sudah banyak yang saya buatkan. Ada yang untuk meminimalisir kanibalisme, terus pemijahan kolam tenang dan lain-lain sebagainya, itu ada di video-video saya yang sebelumnya. Oke, untuk sementara seperti itu saja video jawaban saya dari pertanyaan dari salah satu saudara kita. Bila mungkin ada salah-salah kata ataupun juga keterangan atau penjelasan saya yang mungkin kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Ya seperti itulah bahasa saya menjelaskan, saya terangkan ya apa adanya seperti itu. Oke, terima kasih buat yang sudah menyimak video ini. Buat yang sudah mampir di channel saya, jangan lupa like. Silahkan komen bila ada yang ingin diungkapkan. Silahkan share bila mungkin video saya isinya bermanfaat untuk orang lain. Dan silahkan subscribe bila berkenan. Saya Widayat pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.